Kalau misalnya di Kecamatan Panyabungan atau Kabupaten Mandailing Natal ini udah 80% itu menggunakan aplikasi. Ya. Jadi wilayah-wilayah yang tertentu doang itu yang pakai formulir. Ada talk show di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Start Serasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Sahabat Sarepam, kembali bersama kami di talk show Dialog Interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Seperti biasa, kita selalu kehadiran narasumber dan akan membahas tema yang luar biasa setiap kita mengadakan dialog. Dan hari ini kita akan membahas tema tentang kebijakan pemutakhiran pendataan keluarga di tahun 2025. Dan kita coba sapa dulu untuk narasumber yang sudah hadir di studio kita ini. Ada Bu Diansari Febriani, halo Ibu. Ya, halo. Terima kasih sudah hadir di Start FM. Ada Ibu Eva Agustina Lubis juga, selamat datang di Start FM Ibu. Iya, halo, selamat pagi. Oke, hari ini kita akan membahas tema tadi seperti yang udah Ismi bilang terkait dengan kebijakan pemutakhiran pendataan keluarga ya. Karena mungkin dari DPPKB sendiri ada rutinitas tahunan atau bulanan Bu. Ini maksudnya tahunan ya. Tahunan. Ya, tahunan ya. Iya. Ya, ini tentang pemutakhiran pendataan keluarga. Ini seperti apa sih maksudnya Bu pemutakhiran pendataan keluarga ini? Ya. Jadi pemutakhiran pendataan keluarga itu kegiatan untuk memutakhirkan data keluarga Indonesia dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat mutasi atau mendata keluarga yang baru yang belum ada di dalam basis data keluarga Indonesia. Jadi ini biasanya dilakukan serentak. Serentak dari secara nasional gitu ya Bu? Iya, secara nasional setiap tahunnya begitu. Berarti kalau misalnya di Kabupaten Mandailing Natal di bulan Juli misalnya ada pemutakhiran pendataan keluarga, berarti di beberapa tempat lain juga itu ada pemutakhiran. Iya, serentak dia. Iya, berarti dia emang secara nasional untuk pemutakhiran data ini. Nah, tadi ada juga terkait dengan pendataan keluarga gitu. Kita belum tahu nih spesifikasinya untuk pendataan keluarga itu seperti apa, Bu. Ya, pendataan keluarga itu yaitu kegiatan mengumpulkan data primer tentang data kependudukan, kemudian pembangunan keluarga, kemudian keluarga berencana, data individu juga seperti sensus ya kan, NIK-nya gitu, tanggal lahirnya, pekerjaan itu semua didata di pendataan keluarga. Itu juga secara serentak. Kalau pendataan keluarga ini sekali 5 tahun. Sekali 5 tahun. Jadi mungkin di 2026 kita akan melakukan pendataan kembali. Yang ini pemuktahiran dia kan. Oh, ini pemuktahiran ya. Nanti di tahun depan kita pendataan keluarga kembali. Oke, berarti ini emang kita pendataan selama 4 tahun atau 5 tahun? 5 tahun. Selama 5 tahun. Ya, dan nanti 5 tahun sekali 5 tahun itu udah ada undang-undangnya juga ya. Oke, jadi untuk pemutakhiran data ini memang dilakukan sekali 5 tahun. Kalau pemuktahiran sekali setahun. Untuk pemutahirannya sendiri ya, karena pemutakhiran itu kan kita hanya melengkapi data yang belum ada. Misalnya ada anggota baru di dalam keluarga itu, kita masukkan ke dalam basis data keluarga gitu. Oh iya, jadi mungkin sahabat Sarepam untuk pemutakhirannya sendiri tadi sudah dijelaskan sama narasumber kita. Nah, untuk tujuannya sendiri apa sih Bu tujuan pemutakhiran pendataan keluarga ini? Terkhusus mungkin di tahun ini ada juga pemutakhiran pendataan keluarga ya Bu? Tujuannya yaitu untuk indikator kependudukan dan pembangunan keluarga. Jadi hasil dari pendataan kita ini kita bisa untuk landasan kebijakan pemerintah untuk tahun selanjutnya gitu. Itu mungkin dari pemutakhiran data inilah muncul kebijakan-kebijakan. Iya, kebijakan. Ada yang mau diperbaharui atau mau ditambahkan seperti itu. Iya, untuk memperbaharui program pemerintah lah, apa yang cocok untuk kebijakan seterusnya gitu. Oke. Kalau untuk pelaksanaan sendiri itu kapan biasanya Bu untuk pemutakhiran pendataan ini? Iya, waktu pelaksanaannya ini akan dilaksanakan selama 1 bulan ya. Itu mulai dari tanggal 22 Juli sampai 21 Agustus. Kita maksimalkan itu dalam 1 bulan. Tapi kalau misalnya nggak selesai, kan ada cerita nanti banyak kakak atau ada
kasus seperti aplikasi error gitu kan. Jadi ini ada penambahan waktu gitu sampai di September. Tapi kalau maksimalnya kita maksimalkan itu dalam waktu 1 bulan. Ya berarti ini udah mau masuk untuk pemutahiran data ya Bu ya? Dari semalam sih. Dari semalam. Oke. Kalau untuk petugasnya sendiri itu biasanya dari DPPKB atau dari petugas lain seperti apa Bu untuk petugas? Ada petugasnya, ada kader pendata di tiap-tiap wilayah, tiap-tiap desa atau kelurahan gitu, itu ada kader pendatanya. Nah, kader pendata ini di bawah supervisi dari PLKB. PLKB itu pembina wilayah, pembina. Jadi mereka lah nanti yang menjadi supervisornya gitu. Ada juga manajer data dan manajer pengelola data gitu. Jadi memang di setiap daerah itu sudah ada kader dari DPPKB iya, gitu. ada kadernya. Data setiap daerah untuk data-data primer yang dibutuhkan oleh DPPKB. Iya, benar sekali. Kalau untuk metodenya kayak gimana dia untuk pemutahiran data ini? Apakah emang dikumpulkan dulu dari satu daerah, dari setiap kader atau seperti apa? Jadi nanti metodenya ini kan wawancara langsung, jadi door to door. Kader misalnya satu desa itu kan nanti ada kader beberapa kader itu mereka nanti door to door. Yang saya bilang tadi kan 1 bulan kita mengumpulkan data ya kan. Jadi ada sih yang desa satu kakaknya cuma sedikit, desa yang satu nanti kan banyak. Jadi memang ini dimaksimalkan 1 bulan. Jadi metodenya itu dengan melakukan wawancara langsung, langsung ke keluarganya, gitu kepala keluarga dan anggota keluarga gitu. Kalau instrumen yang digunakan itu seperti apa Bu untuk pemutahiran pendataan ini? Itu dia ada instrumennya. Yang pertama smartphone, ada aplikasi yang kita download dari smartphone. Satu lagi dia dengan manual, formulir manual. Jadi misalnya tempat yang minim jaringan bisa kita bisa memakai yang manual ini, formulir manual gitu. Nanti pas begitu ada jaringan, kita online kan dari aplikasi yang di smartphone itu gitu. Kalau untuk secara online sendiri itu masih jarang kayaknya Bu ya, langsung ke orangnya gitu untuk pendataannya. Saya tambahi ya, kalau misalnya di Kecamatan Panyabungan atau Kabupaten Maniang Natal ini udah 80% itu menggunakan aplikasi. Jadi wilayah-wilayah yang tertentu doang itu yang pakai formulir seperti yang tidak ada jaringan gitu, akses ke situ jauh gitu. Nah, itu kita melakukan pakai formulir. Berarti emang basisnya sekarang udah online semua. Karena dari Dinas Kependudukan juga kan sekarang seperti data-data NIK atau akta itu kan udah online semua kan gitu. Nah, untuk sasarannya sendiri itu sampai di mana untuk sasaran pemutahiran data ini? Sasaran pemutahiran ini yang pertama itu kita fokusnya di keluarga inti. Keluarga inti itu ya unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Nah, itu dulu kita fokuskan. Nah, selebihnya nanti baru keluarga khusus. Keluarga khusus ini yang misalnya di dalam keluarga itu ada nenek gitu kan, nenek sama cucu seperti itu. Itu keluarga khusus. Itu yang kita duluan kan nanti di sini adalah keluarga inti. Karena memang dalam satu rumah itu kadang ada nenek yang ikut tinggal di situ, ada mungkin orang lain yang mungkin itu bukan dalam keluarga inti gitu ya. Berarti yang emang difokuskan itu di keluarga inti dulu ya. Baru nanti ke keluarga khusus. Oke, sahabat Star FM, mungkin kita akan ulas kembali nanti untuk pemutahiran penataan keluarga ini bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bersama Bu Dian dan juga Bu Eva di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, sahabat Star FM, kita akan hadir kembali setelah jeda iklan pariwara berikut ini.